Pernah dengar kisah ini? Kenapa kepikiran untuk kuliah lagi di usia yang sudah seperti ini? Kenapa mau kuliah, mau lulus, kenapa tuh? Nah, sebenarnya Pak, dari dulu sebelum saya pensiun, saya sudah cita-cita untuk lanjut sekolah. Ini adalah kisah kakek Laude yang berhasil lulus sarjananya di usia 70 tahun. Kalau orang ini tahu dong. Yes, ini adalah Elon Musk, di mana dia adalah pendiri SpaceX. Beliau itu dia kuliah dari bisnis dan fisika, tapi lanjut otodidak mempelajari aerospace engineering, sehingga dia bisa mendirikan perusahaan SpaceX yang bergerak di bidang industri pesawat dan roket. Oke, mungkin itu dua orang itu terlalu kejauhan. Kita nggak usah jauh-jauh, di rumah kita ada orang tua yang walaupun mereka bertambah usia, mereka terus belajar untuk menjadi orang tua yang baik dan menjadi orang tua yang kasihnya utuh dan sepenuhnya. So, ini adalah konsep di mana pendidikan itu ditempuh tidak mengenal usia atau sampai akhir hayat, dinamakan pendidikan seumur hidup. Let's go, kita bahas. Untuk pengertiannya tersendiri, yang pertama, pengertian pendidikan seumur hidup menurut Junita Nurisma pada jurnal Cendekia volume 15 pada tahun 2021, pendidikan seumur hidup ialah pendidikan yang berlangsung terus-menerus sejak seseorang dilahirkan hingga akhir hayat, baik dilaksanakan di jalur pendidikan formal, non-formal maupun informal. Lalu, untuk konsep pendidikan seumur hidup, menurut Fathul Jannah pada jurnal Dinamika Ilmu volume 13 pada tahun 2013, yaitu gagasan bahwa proses belajar berlangsung secara berkesinambungan dari lahir hingga akhir hayat, melampaui batasan sekolah formal. Tujuannya adalah mengembangkan potensi kepribadian, adaptasi terhadap teknologi atau sosial, serta meningkatkan daya saing melalui belajar mandiri, fleksibel, dan sukarela. Dasar pemikiran yang menyatakan bahwa pendidikan seumur hidup sangat penting dapat ditinjau dari beberapa aspek dan tinjauan berikut. Yang pertama, tinjauan ideologis, yaitu pendidikan seumur hidup yang memungkinkan seseorang mengembangkan potensinya dengan terus-menerus sepanjang hidupnya dan memberikan skill agar mampu beradaptasi dengan masyarakat. Yang kedua, ada tinjauan ekonomis. Tinjauan ekonomis ini adalah cara yang paling efektif untuk keluar dari kebodohan yang menyebabkan kemelaratan, karena pendidikan seumur hidup dapat meningkatkan produktivitasnya. Selanjutnya, tinjauan sosiologis, yaitu pada umumnya negara-negara berkembang masih banyak orang tua yang kurang menyadari pentingnya pendidikan formal bagi anak-anaknya. Berikutnya, tinjauan teknologis, yaitu dunia saat ini dilanda oleh eksploitasi ilmu pengetahuan dan teknologi dengan berbagai produk yang dihasilkannya, yang menuntut untuk selalu mengembangkan dan memperbaharui pengetahuan dan keterampilannya agar seperti yang terjadi pada negara-negara maju. Berikutnya ada tinjauan politis, yaitu negara yang menghendaki seluruh rakyat menyadari pentingnya hak milik pribadi dan memahami fungsi pemerintah. Selanjutnya ada tinjauan psikologis. Tinjauan psikologis adalah dasar kejiwaan dan jasmani, yaitu manusia merupakan kesatuan kesadaran rohani, baik dari pikir, rasa, karsa, cipta, dan budi. Selanjutnya, tinjauan filosofis, yaitu kodrat martabat manusia merupakan kesatuan integral potensi yang meliputi manusia sebagai makhluk pribadi, makhluk sosial, dan makhluk susila. Pendidikan seumur hidup tuh punya dasar hukum yang kuat, baik secara nasional maupun internasional. Dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945, pasal 31 ayat 1 menegaskan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan, yang bermakna bahwa hak pendidikan berlaku sepanjang hayat tanpa batasan usia. Ketentuan ini diperjelas oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, khususnya pasal 5 ayat 1 yang menjamin hak pendidikan bagi semua warga negara, katanya. Selain itu, semangat pendidikan seumur hidup juga sejalan dengan pandangan UNESCO yang menyatakan bahwa pendidikan merupakan proses belajar berkelanjutan dari lahir hingga akhir hayat. Belajar tuh guna meningkatkan kualitas hidup dan kemampuan manusia dalam menghadapi perubahan zaman dan mencakup pendidikan formal, non-formal, dan informal. Begitu. Jenis-jenis pendidikan berdasarkan jalur pendidikannya.
Yang pertama ada pendidikan formal, yaitu pendidikan yang terstruktur, berjenjang, dan resmi di bawah lembaga pendidikan yang diakui pemerintah. Contoh dari pendidikan formal ini yaitu ada TK, nah lanjut ada SD, lanjut ada SMP selama 3 tahun, dan lanjut kepada SMA juga. Nah, ciri utama dari pendidikan formal ini yaitu ada kurikulum resmi, ada ijazah atau sertifikat resmi, ada jadwal dan sistem yang jelas, dan ada guru yang bersertifikasi. Nah, lanjut ada pendidikan non formal. Nah, pendidikan non formal ini pendidikan yang di luar jalur formal yang terorganisir, akan tetapi lebih fleksibel. Nah, kita bisa kapan saja nih melakukan pendidikan non formal ini, karena ya itu tadi sifatnya bersifat fleksibel, lebih fleksibel gitu. Contoh dari pendidikan non formal ini ada kursus bahasa, bimbel, pelatihan kerja. Oke, lanjut kita ada pendidikan informal. Nah, mungkin pendidikan informal ini adalah pendidikan yang sangat nyambung gitu sama topik yang kita bahas, sama kelompok kita bahas, yang pendidikan seumur hidup itu. Jadi pendidikan informal ini pendidikan yang terjadi secara alami dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari keluarga dan lingkungan gitu. Nah, contoh dari pendidikan informal ini ya kayak pengajaran dari orang tua gitu, kayak orang tua ngajarin sopan santun gitu, terus belajar masak dari ibu gitu, belajar nilai moral dari rumah, belajar dari pengalaman hidup, dan bahkan kita juga bisa belajar gitu dari sosmed kalau di informal ini gitu. Nah, kita ini belajarnya itu secara alami di sini. Makanya ini tuh benar-benar tidak terbatas umur, seperti kan yang tadi formal mungkin SD kita belajar selama 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun. Akan tetapi di informal ini kita bisa belajar sampai kapanpun gitu. Makanya pendidikan informal ini benar-benar dari kita hidup sampai kita meninggal nanti. Nah, ciri utama dari pendidikan informal ini yaitu tidak terstruktur, tidak ada kurikulum resmi, tidak ada ijazah, dan berlangsung seumur hidup. Itu dia. Saya akan membahas tentang pentingnya pendidikan seumur hidup. Yang pertama adalah keterbatasan pendidikan formal. Pendidikan sekolah ternyata tidak memenuhi harapan masyarakat, dikarenakan banyak lulusan yang tidak dapat bekerja karena daya serap rata-rata lulusan sekolah yang sangat rendah. Dan juga adanya penghamburan pendidikan, yaitu dengan putus sekolah atau pengulangan kelas. Yang kedua, berpengaruh kepada peran sosial, karena globalisasi dan pembangunan sangat berpengaruh terhadap perubahan cepat dalam masyarakat, karena masyarakat tidak mengembangkan skillnya tersendiri. Oleh karena itu sangat berpengaruh terhadap perkembangan, pembangunan, dan globalisasi. Yang ketiga, pendayagunaan sumber yang belum optimal. Salah satu masalah pendidikan kita saat ini adalah kelangkaan sumber yang mendukung pelaksanaan pendidikan. Yang harus kita lakukan adalah penghematan dan optimalisasi dalam penggunaan sumber yang telah tersedia. Yang kedua, perlunya penggalian sumber-sumber yang masih terpendam dalam masyarakat. Seperti contohnya, jaringan pendidikan semua guru semua murid mengadakan acara pengembangan soft skill pada manusia. Pada acara pentingnya pendidikan bukan sebatas untuk cari kerja, tetapi untuk membangun karakter manusia. So, kesimpulannya adalah berdasarkan tinjauan-tinjauan, konsep, dan segala macam, terutama kasus-kasus di Indonesia di mana walaupun kita sudah menempuh pendidikan formal, kita udah punya sertifikat ijazah S1, S2, kita harus masih terus belajar hal lain, belajar hal baru. Kita beradaptasi untuk apa? Untuk menyiapkan diri kita yang lebih baik, semakin ahli dalam berbagai hal yang membuka juga lowongan atau peluang pekerjaan, dan juga menjadi diri kita yang semakin optimal. Itu saja dari kelompok kami tentang pendidikan seumur hidup. Jangan pernah berhenti belajar, terus belajar.